Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar lebih jelas ya maksud daripada hadis ini, mari kita langsung saja melihat syarah daripada hadis ini. Dalam hadis tersebut ya disebutkan bahwa dengan tegas ya secara tekstual, orang yang berbekam dan yang dibekam keduanya berbuka atau batal puasanya. Secara tekstual sangat jelas ya. Aftarul hajim wal mahjum gitu ya. Telah berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam. Ya. Imam Al-Khattabi mengatakan para ulama berselisih pendapat ternyata teman-teman tentang dalam menafsiran hadis ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa berbekam dapat membatalkan puasa. Ya. Ada juga yang tidak membatalkan puasa. Di antara ulama yang mengatakan bekam ini batal puasanya itu adalah Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawahi. Mereka berkata bahwa orang yang berbekam dan dibekam wajib untuk mengganti puasanya di hari lain, tapi tidak ada kewajiban membayar kafarah. Adapun pendapat dari Atta, ya, ini juga ulama yang masih mengatakan bahwa bekam itu wajib untuk bekam itu merupakan hal yang membatalkan puasa. Ya. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang berbekam dalam kondisi dia berpuasa di bulan Ramadan, maka kewajibannya adalah mengganti puasanya di hari yang lain, berarti puasanya batal, ya, dan juga membayar kafarah. Ya, bedanya sama Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang berbekam itu batal puasanya, tapi tidak wajib bayar kafarah. Sedangkan Atta bin Abi Rabah mengatakan batal dan wajib membayar kafarah. Gitu ya. Dan diriwayatkan pula dari sekelompok sahabat di mana mereka dulu melakukan bekam di malam hari, yaitu Ibnu Umar, Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik. Kemudian Masyruk, Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin. Mereka berpendapat bahwa orang yang berpuasa tidak boleh untuk berbekam. Ya. Adapun Auza'i ya memakruhkan hal tersebut, ya. Ibnu al-Musayyib ya, Asy-Sya'bi ya, dan An-Na'li mengatakan bahwa mereka membenci melakukan bekam ketika berpuasa. Hal tersebut mengantarkan kepada kelemahan. Nah, berarti di sini yang sudah kita dapat ya dua pendapat, sebagian pendapat yang mengatakan bahwa puasa itu bekam itu membatalkan puasa, ya. Tanpa toleransi. Hanya saja yang sebagian pendapat mengatakan membatalkan puasa, tapi tidak cuman mengganti saja. Yang satu membatalkan puasa dan mengganti dan bayar kafarat juga seperti itu. Di sini kita mendapatkan bahwa hukum daripada berbekam itu makruh. Kenapa? Karena bikin lemas tuh kalau di hari kalau dilakukan ketika kita berpuasa, ya teman-teman. Oke, adapun di kalangan para ulama yang berpendapat tidak masalah berbekam bagi orang yang berpuasa adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama-ulama besar nih, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab ya. Dan Abu Hanifah beserta murid-muridnya seperti Hasan bin Ziyad, Al-Lu'lu'i, Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf dan lain-lain. Yang sebagian ulama menafsirkan tersebut bahwa orang yang berbekam menghadapkan dirinya pada potensi untuk berbuka karena adanya kelemahan fisik setelah berbekam sehingga dirinya tidak mampu untuk melanjutkan puasanya. Adapun bagi orang yang membekam, mengapa dikatakan berpotensi berbuka? Karena memungkinkan untuk sampai di dalam perutnya makanan dari darah orang yang dibekam atau bagian lain dari darah tersebut. Mereka ketika dia menyedot darah dari mulutnya. Dulu berbekam dilakukan dengan menyedot darah dari mulut melalui selang untuk mengurangi udara dari tempat yang dibekam. Hal inilah yang menyebabkan orang yang melakukan bekam berpotensi berbuka. Jadi jelas ya, kayak Imam Syafi'i, Imam Malik ya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ini pendapat ulama yang kedua yang bahkan mengatakan bekam ini nggak masalah kayak gitu. Ya, hanya saja ya dikhawatirkan berpotensi untuk untuk orang tuh nggak bisa melanjutkan puasanya seperti itu. Ini jelas ya, menafsirkan hadis dengan lebih luas ya, tidak yang di awal tadi
terkesan tekstual ya, bagaimana teks ya seperti itu terbitlah hukum. Kalau ini bisa kita lihat lebih luas ya, melihat kondisional seperti itu ya. Jadi ilatnya adalah dikhawatirkan orang itu tidak bisa melanjutkan puasa karena yang dibekam lemas, dan yang membekam takut darahnya masuk ke mulut, karena proses bekam itu ya dilakukan pada zaman dulu dengan menyedotkan selang menggunakan mulut langsung pada waktu itu ya. Permisalnya seperti dikatakan pada seorang, orang ini menghadapkan dirinya kepada sesuatu yang membinasakan. Ketika dikaitkan menghadapkan kepada sesuatu yang membinasakan, si fulan telah binasa. Walaupun sejatinya dia belum binasa, dia masih ada dan selamat. Ini maksud penafsiran sebagian ulama dalam hadis aftarul hajim wal mahjum adalah belum batal, belum gugur puasanya. Akan tetapi dia menghadirkan dirinya pada kemungkinan batal puasa. Itulah teman-teman syarah daripada hadis ini, dapat disimpulkan bahwa berbekam ya hukumnya para ulama berselisih. Ada ulama yang berpendapat batal, ada ulama yang ada ulama yang mengatakan makruh, ada ulama yang mengatakan malah tidak apa-apa. Tapi dikhawatirkan ini berpotensi bagi seorang yang berbekam ya, dan yang membekam itu itu berpotensi untuk tidak dapat melanjutkan puasa seperti itu. Tapi mungkin ini bisa kita kaji lebih lanjut, bagaimana kalau misalnya orang yang dibekam itu dia kuat-kuat aja karena dia sahur dengan asupan makanan yang bagus ya, gizinya pun bagus, semuanya cukup. Dan yang membekam sekarang teknikalnya berbeda. Tekniknya berbeda. Sekarang kalau kita bekam tuh nggak lagi bisa pakai mulut, tapi udah ada alat bekamnya sendiri. Bahkan kalau di rambut sekarang, kalau dulu kita harus mau bekam tuh harus botak, sekarang nggak harus botak, bisa udah ada alatnya sendiri. Ini bagaimana? Ya mungkin bisa kita kaji di di pembahasan yang akan datang. Sekian dari saya. Dilanjutkan oleh hadis ke-33. Kepada Mas Zul Alfan kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, kita lanjut kepada hadis yang ke-33. Teks hadis, haddatsana Al-Hasan bin Ali, haddatsana Abdur Razzaq, haddatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi ghairu Ramadan wa la ta'danu fi baitihi wa huwa syahidun illa bi'idnihi. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Hammam bin Munabbih bahwa mendengar Abu Hurairah Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang wanita tidak boleh berpuasa sementara suaminya berada di sisinya, kecuali dengan seizin selain puasa pada bulan Ramadan. Dan tidak boleh ia mengizinkan seseorang di dalam rumahnya sementara suaminya berada di sisinya, kecuali dengan seizinnya. Takhrij hadis tersebut, yaitu hadis tersebut terdapat di dalam Sunan Abu Daud, pengarangnya Abu Daud Sulaiman Al-Ash'af As-Sijistani. Letak hadis tersebut dalam kitab puasa, bab wanita puasa tanpa seizin suaminya, hadis nomor 2102. Selain itu juga hadis ini memiliki penguat yang terdapat di dalam Sahih Bukhari nomor 4793 dan 4796 dalam kitab nikah, bab wanita puasa sunnah dengan seizin suaminya. Pada Sahih Muslim, hadis ini nomor hadis ini di dalam Sahih Muslim 1704 dalam kitab zakat, bab sesuatu yang disedekahkan oleh budak dari harta tuannya. Dan ini juga terdapat dalam Sunan Tirmizi nomor 713 dan Ibnu Majah nomor 1751 dan masih banyak lagi. Kita masuk ke dalam analisis sanad.
Pertama, kualitas periwayatannya, yaitu nama Abu Rahman bin Syakh Al-Azdi, ya, atau kunyah. Beliau adalah Abu Hurairah, dari kalangan sahabat, wafat 500 tahun 557 Hijriah, dan negeri hidup di Madinah. Lalu kemudian namanya nama Hamam bin Munabbih bin Kamil bin Syekh, yaitu kunyahnya Abu Uqbah, kalangan tabi'in, kalangan tua, yang wafat pada tahun 132 Hijriah dan negeri hidup di Yaman. Yang ke C, namanya Ma'mar bin Rashid, yaitu kunyahnya Abu Urwah, kalangan tabi'in kalangan tua, yang wafat pada 1504 Hijriah dan negeri hidupnya di Yaman. Yang D, nama Abdul Razak bin Hammam bin Nafi', kunyah Abu Bakar, kalangan tabi'in kalangan biasa, dan wafat pada 211 Hijriah, negeri hidup Yaman. Kemudian nama Al-Hasan bin Ali bin Muhammad, kunyahnya Abu Ali, kalangan tabiul atba, kalangan pertengahan, wafat pada 242 Hijriah dan negeri hidup Marur Raus. Dan yang terakhir nama Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'af As-Sijistani, lahir pada 202 Hijriah dan wafat pada 275 Hijriah. Skema sanad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Hurairah, Hammam bin Munabbih, Ma'mar, kemudian Abdul Razak, kemudian Al Hasan bin Ali, kemudian Abu Daud. Asbabul wurud hadis tersebut yaitu sebagai berikut. Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam Hakim telah mengatakan melalui Sa'id yang menceritakan bahwa pernah ada seseorang wanita yang menghadap kepada Nabi SAW. Saat itu kami sedang berada di hadapannya. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya suamiku Sofwan bin Mu'attal selalu memukuliku bila aku sholat dan membuat berbuka bila aku berpuasa. Dan dia tidak melakukan sholat subuh, melainkan bila mentari telah terbit." Abu Sa'id melanjutkan kisahnya bahwa saat itu Sofyan berada di antara kami bersama Nabi SAW. Maka beliau SAW bertanya kepada Sofwan tentang apa yang telah diadukan oleh istrinya itu. Sofwan menjawab, "Wahai Rasulullah, mengenai ucapan yang mengatakan bahwa aku memukulinya bila sholat, karena sesungguhnya dia membaca 2 buah surat yang cukup panjang dalam sholatnya. Padahal aku telah melarangnya berlaku begitu." Abu Sa'id melanjutkan bahwa Sofyan mengatakan seandainya dia membaca satu surat, tentulah hal itu cukup. Adapun mengenai ucapan yang mengatakan bahwa aku selalu membuatnya berbuka bila ia berpuasa, karena sesungguhnya dia terus-terusan berpuasa, sedangkan aku adalah seorang laki-laki yang masih muda dan tidak dapat menahan birahiku. Mendengar laporan kedua pihak ini, maka saat itu Rasulullah SAW bersabda, wanita tidak boleh berpuasa. Menurut teks Imam Ahmad disebutkan, jangan sekali-kali ada seorang wanita di antara kamu berpuasa melainkan dengan seizin suaminya. Mengenai ucapan yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku tidak sholat sebelum mentari terbit, karena sesungguhnya kami adalah ahli bait yang telah terkenal dengan hal tersebut, yaitu kami selalu bangun pagi manakala mentari akan menjelang terbit. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu telah bangun, maka segerakanlah sholat. Lanjut kepada syarah hadis. Sabda Nabi SAW, tidak boleh seorang perempuan puasa dalam keadaan suaminya hadir di sisinya melainkan dengan izin dari suaminya. Ini dapat kita pahami bahwa puasa yang dimaksudkan adalah puasa sunnah dan puasa yang sifatnya anjuran yang tidak boleh yang tidak terkait dengan waktu-waktu tertentu secara khusus.
Dan larangan ini menunjukkan makna haram sebagaimana dijelaskan oleh sahabat-sahabat kami. Ya, itu menurut itu menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dan sebabnya bahwa seorang suami punya hak untuk istimta atau menggauli dan bersenang setiap hari. Dan hak seorang suami adalah wajib dalam hal ini, maka tidak boleh dilakukan dengan sifat tahu ya, dan tidak pula yang wajib yang masih punya ruang untuk ditunda. Jika ada yang mengatakan sepatutnya dia tetap dibolehkan berpuasa tanpa seizin suaminya. Tapi jika suaminya menghendaki istimta bersamanya, maka ia boleh melakukan dan membatalkan puasanya. Maka jawabannya bahwa puasa si istri secara kebiasaan akan menghalang istimta, yang dimana membuat suami berat untuk mengganggu dan membatalkan puasa istrinya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suaminya hadir di sisinya, nah ini maksudnya ketika suami sedang bermukim di luar negeri, sedang musafir. Adapun dalam keadaan suaminya dengan safar, maka tidak mengapa sang istri berpuasa, karena suami tidak mungkin datang untuk istimta apabila ia tidak ada bersamanya. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh dia mengizinkan seorang di rumahnya dalam keadaan suaminya hadir di sisinya, melainkan dari izin suami. Pada hadis ini terdapat isyarat ya, tidak boleh mendahului suami dan pemilik rumah yang lainnya untuk memberi izin kepada seseorang untuk memasuki rumahnya, melainkan dengan seizin dari mereka. Dan ini dapat difahami juga tidak boleh ya berbuat demikian tanpa keridhaan atau suami ya, tanpa keridhaan suami. Namun jika istri atau suaminya ridho, maka ianya dibolehkan, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan tentang mengeluarkan infak dan sedekah harta suaminya. Kita lanjut ke dalam penjelasan dalam fikih. Jumhur fuqaha, yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa puasa sunnah istri tidak boleh dilakukan apabila tidak ada izin suaminya atau tidak diketahui bahwa suaminya memberikan izin ataupun tidak, kecuali ada hal-hal yang menjadikan kebolehan puasa tersebut. Misalnya suami sedang tidak bersamanya atau dalam keadaan ihram dan sedang dalam keadaan i'tikaf. Menurut Hambali, pengecualian tersebut tidak berlaku ketika istri sedang berada dengan suaminya, sedangkan menurut Hanafi puasa tersebut dihukumi makruh. Selanjutnya menurut Imam Nawawi, apabila seorang istri tetap melaksanakan puasanya itu walaupun tanpa izin suaminya berpuasa ya, maka puasa yang dilakukan itu tetap dihukumi sahih, karena yang dilarang adalah bukan zatnya puasa. Alasan mengenai adanya larangan berpuasa sunnah bagi seorang istri dan mendahulukan hak suami karena suami yakni hak karena hak suami karena suami ini mempunyai hak, yaitu istimta yang merupakan hak yang wajib dilaksanakan oleh istri. Namun demikian, semua mempunyai kewajiban moral terhadap keinginan istri yang berkeinginan untuk melaksanakan puasa sunnah. Jadi selama hasrat suami untuk dilayani kebutuhan biologisnya oleh seorang istri tidak termasuk yang sangat mendesak, suami harusnya memberikan keridhaan kepada istri untuk tetap melaksanakan puasa sunnah tersebut. Terima kasih.